Pernah kepikiran nggak? Gimana sih sebuah buku pelajaran agama mencoba menjawab masalah kenakalan remaja yang kayaknya universal banget? Nah, kali ini kita akan bedah cara sebuah buku teks Islam di Indonesia membingkai tantangan-tantangan itu. Kita bakal lihat filosofi dan pendekatan preventifnya yang unik, langsung dari sumbernya. Oke, kita mulai dari sini, dari ide intinya. Buku ini tuh nggak langsung ngasih daftar, jangan ini, jangan itu. Tapi, ia meletakkan sebuah fondasi filosofis yang kuat. Hidup itu isinya pilihan. Dan, ya setiap pilihan yang kita ambil, itu ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya. Ini jadi kunci buat memahami semua pembahasan setelah ini. Jadi titik awalnya itu benar-benar filosofis. Kita diajak melihat hidup ini kayak persimpangan jalan. Ada jalan positif, misalnya fokus belajar, ikut olahraga, dan ada juga jalan negatif, kayak ikut-ikutan kekerasan atau coba-coba narkoba. Jadi ini bukan soal aturan yang kaku, tapi lebih ke membangun kesadaran buat memilih jalan yang benar. Nah, setelah kita paham kalau hidup itu soal pilihan, pertanyaannya kan tujuan akhirnya apa? Sosok pelajar ideal yang mau dibentuk lewat kerangka pendidikan ini tuh kayak gimana sih? Yuk, kita lihat karakteristiknya. Yang menarik banget di sini adalah gimana buku ini menyimbangkan antara pencapaian duniawi dengan pondasi spiritual. Pelajar ideal itu bukan cuma yang pintar atau sukses buat dirinya sendiri, tapi dia juga jadi agen perubahan positif di lingkungannya. Hidupnya itu harus bermanfaat buat orang banyak, itulah tujuan utamanya. Tentu saja, buat mencapai sosok ideal tadi, jalannya nggak mulus. Pasti ada rintangan. Buku teks ini secara spesifik menyoroti 3 masalah besar yang dianggap sebagai jebakan paling berbahaya buat anak muda. Jebakan pertama, ini fenomena yang mungkin akrab banget di telinga kita di Indonesia. Tawuran. Dan ini bukan sekedar berantem satu lawan satu ya. Ini adalah kekerasan antar kelompok yang terorganisir, yang dampaknya bisa sangat merusak, bahkan sampai ada korban jiwa. Selanjutnya, minuman keras atau miras. Nah, dalam kerangka ini, miras itu dilihat bukan cuma sebagai masalah tunggal, tapi seringkali dianggap sebagai induk dari segala kejahatan, semacam pintu gerbang yang kalau udah dibuka bisa mengarah ke perilaku-perilaku destruktif lainnya. Dan yang ketiga, narkoba. Di sini penekanannya itu ada pada skala kehancurannya. Buku ini menggambarkannya sebagai ancaman super serius yang nggak cuma ngerusak satu orang, tapi punya potensi buat meruntuhkan masyarakat, bahkan membahayakan masa depan sebuah bangsa. Disinilah pembahasannya jadi makin dalam. Buku ini nggak cuma bilang, jangan, tapi juga mencoba mendiagnosis akar masalahnya. Kenapa sih hal-hal ini bisa terjadi? Jawabannya dilihat dari kacamata sosiologi dan juga teologi. Mari kita bedah bareng-bareng. Menarik kan? Buku ini memakai teori sosiologi buat menjelaskan tawuran. Pilihan rasional itu artinya ya emang ada yang sadar milih buat berantem. Disorganisasi sosial itu nunjuk ke kondisi di mana peran keluarga atau sekolah udah nggak efektif lagi. Ketegangan? Ini soal tekanan sosial, misalnya kesenjangan si kaya dan si miskin. Asosiasi diferensial, ini istilah keren buat salah gaul. Dan yang terakhir, pelabelan. Ini terjadi ketika anak yang terus-terusan dicap nakal, akhirnya malah bersikap sesuai cap itu. Kompleks banget ternyata akarnya. Nah, buat ngerti larangan miras dan narkoba, kita harus paham istilah kunci ini, khamr. Penting banget buat dicatat kalau definisinya itu super luas. Ini bukan cuma alkohol, tapi mencakup semua zat yang bisa bikin kita kehilangan akal sehat dan kesadaran. Ini salah satu poin paling keren menurut saya. Ternyata, larangan khamr dalam Islam itu tidak turun dalam semalam. Prosesnya itu bertahap, lewat 4 fase. Tujuannya apa? Supaya orang paham dan patuh karena kesadaran, bukan karena paksaan buta. Ini sebuah proses edukasi yang panjang. Selain khamr, ada juga istilah rijs. Kata ini dipakai buat menekankan kalau perbuatan-perbuatan ini tuh nggak cuma dilarang, tapi dianggap kotor, keji, dan menjijikan secara moral dan spiritual. Jadi ada muatan emosi yang kuat di dalamnya. Oke, masalahnya sudah kita tahu. Akar penyebabnya juga sudah dibedah. Sekarang bagian terpentingnya, solusinya kemana? Gimana caranya kerangka ini menawarkan jalan keluar biar anak muda nggak jatuh ke jebakan-jebakan tadi? Sebelum kita lihat solusinya, buku ini ngasih sebuah tamparan realitas. Coba lihat angka ini. 15.000 kematian akibat narkoba di Indonesia setiap tahun. Angka ini jadi pengingat yang keras kalau ini bukan cuma diskusi teori. Ini masalah nyawa. Taruhannya setinggi ini. Jadi, gimana cara membentengi diri? Yuk kita lihat strateginya. Jadi, kuncinya adalah membangun benteng dari dalam diri sendiri. Ini nasihat yang sangat praktis dan bisa langsung diterapkan, mulai dari mensyukuri hidup, menyibukkan diri dengan hal positif, sampai punya keberanian buat bilang enggak ke ajakan yang salah.
Lalu, gimana kalau ada siswa yang udah terlanjur jatuh? Apakah langsung dihukum? Ternyata enggak. Buku ini justru menyarankan pendekatan 5 langkah yang sangat empatik buat guru dan orang tua. Coba lihat, fokusnya itu bukan hukuman, tapi membangun lagi kepercayaan, empati, dan kejujuran. Tujuannya menolong, bukan menghakimi. Sekarang kita akan coba sambungkan semua ini ke gambaran yang jauh lebih besar. Menurut buku ini, menghindari semua jebakan pribadi tadi itu tujuannya bukan cuma buat keselamatan diri sendiri, tapi ini terkait sama sebuah misi yang jauh lebih agung. Ini dia visi puncaknya. Visi utama Islam yang dijelaskan dalam buku ini adalah menjadi rahmatan lil alamin. Artinya, menjadi rahmat, menjadi sumber kebaikan, kedamaian, dan manfaat bagi seluruh alam semesta, bagi semua makhluk tanpa terkecuali. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya menyatu. Pesan utamanya adalah gimana kita bisa jadi rahmat buat dunia kalau kita sendiri lagi sibuk menghancurkan diri kita. Jadi, menghindari tawuran, miras, dan narkoba dalam perspektif ini bukan lagi sekedar soal taat aturan. Ini adalah syarat utama. Ini adalah langkah pertama yang paling fundamental untuk bisa memenuhi tujuan hidup yang lebih tinggi itu. Analisis kita berakhir di sini, dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Terlepas dari apapun latar belakang kita, gimana ya caranya kita bisa menciptakan sistem pendidikan, baik itu yang berbasis agama ataupun sekuler, yang lebih efektif dalam membekali anak-anak muda kita untuk menghadapi pilihan-pilihan krusial antara menghancurkan diri atau memaksimalkan potensi diri. Terima kasih sudah menyimak.